Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Azania Musdalifah. Kali ini saya akan membahas mengenai teori sosiologi. Teori sosiologi sastra adalah suatu pendekatan dalam kajian sastra yang mengaplikasikan konsep dan metode sosiologi untuk memahami dan menganalisis karya sastra, serta hubungannya dengan masyarakat. Sosiologi sastra mencoba mengeksplorasi bagaimana sastra merefleksikan dan memengaruhi struktur sosial, norma-norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan teori sosiologi sastra dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini menceritakan tentang perjalanan 5 sahabat, yakni Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta. Novel ini mengajarkan tentang harapan, impian, tekad, cinta, dan persahabatan. Aspek pertama yang dapat kita lihat adalah dinamika kelompok dan persahabatan. 5 karakter utama yaitu Genta, Arial, Zafran, Ian, dan Riani membentuk kelompok persahabatan yang erat. Dinamika kelompok ini menciptakan kekuatan bersama yang memungkinkan mereka mengatasi berbagai cobaan dan tantangan. Persahabatan di antara kelima karakter tersebut ditandai dengan kesetiaan dan dukungan satu sama lain. Mereka mendukung dalam setiap situasi, baik itu dalam kebahagiaan maupun kesedihan, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Meskipun memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda, kelima karakter tersebut menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman mereka. Ini mencerminkan kekuatan persahabatan yang mampu melampaui perbedaan dan menciptakan kesatuan. Kelima karakter mengalami ujian persahabatan yang signifikan, terutama dalam perjalanan mereka menuju puncak Mahameru. Ujian ini tidak hanya menguji fisik mereka, tapi juga menguji kekuatan ikatan persahabatan mereka. Yang kedua, identitas dan konflik. Setiap tokoh utama mengalami perjalanan pribadi dan konflik yang unik, yang mencerminkan identitas mereka. Dinamika ini memperkaya narasi dan memungkinkan pembaca untuk meresapi pengalaman dan perkembangan karakter-karakter tersebut sepanjang novel, seperti contohnya tokoh Riani. Riani adalah seorang wanita yang percaya pada cinta. Identitasnya terkait dengan perjuangannya untuk mencari cinta sejati dan arti dari hubungan manusiawi. Berbeda dengan tokoh Zafran yang merupakan seorang filsuf yang cenderung introspektif. Ia mencari makna hidup dan kebahagiaan melalui pemikiran dan observasinya terhadap dunia sekitarnya. Yang ketiga, ada hubungan antar pribadi dan kekuasaan. Kelima karakter utama yaitu Genta, Arial, Zafran, Ian, dan Riani membentuk ikatan persahabatan yang erat. Hubungan ini menciptakan dinamika antar pribadi yang kuat dan menjadi sumber dukungan emosi satu sama lain. Meskipun hubungan persahabatan erat, tapi tidak terhindar dari dinamika kekuasaan. Beberapa karakter mungkin memiliki peran yang lebih dominan atau memegang kendali dalam keputusan kelompok. Keseimbangan kekuasaan ini bisa menjadi sumber ketegangan atau pemecah masalah di antara mereka, seiring dengan perjalanan mereka menuju puncak Mahameru. Yang keempat, ada kelas sosial dan ketidaksetaraan. Setiap karakter dalam novel mungkin berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa mencakup status ekonomi keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidup yang dapat mempengaruhi pandangan dunia dan aspirasi mereka. Terkadang, ketidaksetaraan sosial dapat menciptakan ketegangan atau kesulitan dalam memahami satu sama lain. Karakter mungkin mengalami konflik internal terkait status sosial mereka. Rasa rendah diri atau rasa tidak percaya diri dapat muncul sebagai akibat dari ketidaksetaraan sosial. Pada perjalanan mereka menuju puncak Mahameru, karakter-karakter tersebut mungkin mengalami kesulitan dan tantangan yang mencerminkan ketidaksetaraan sosial. Bagaimana mereka menavigasi rintangan ini dan apakah ketidaksetaraan ini dapat diatasi mungkin menjadi pertimbangan dalam novel. Yang kelima, masyarakat dan nilai-nilai. Nilai-nilai masyarakat dalam novel dapat mencakup upaya pencarian arti hidup. Karakter-karakter tersebut melalui perjalanan mereka ke puncak Mahameru mencari makna dan tujuan dalam hidup mereka masing-masing. Karakter-karakter mungkin menilai kejujuran dan integritas. Bagaimana mereka berhadapan pada diri mereka sendiri dan teman-teman mereka dapat mencerminkan nilai-nilai ini. Yang keenam, kebudayaan dan tradisi. Perjalanan kelompok ke puncak Gunung Mahameru mencerminkan tradisi dan ritual yang mengandung makna khusus.
Aktivitas ini mencerminkan rasa penghormatan terhadap alam dan tradisi pendakian gunung. Penggunaan bahasa dan ungkapan tradisional dapat mencerminkan kebudayaan lokal. Ini bisa mencakup dialek dan ekspresi khas yang membantu membangun atmosfer budaya dalam cerita. Yang terakhir, ada perubahan sosial. Setiap karakter mengalami perubahan personal seiring berjalannya waktu. Perjalanan menuju puncak Mahameru menjadi katalisator untuk pertumbuhan dan perkembangan karakter, baik dari segi fisik maupun mental. Karakter-karakter tersebut mungkin mengalami pergeseran nilai dan prioritas dalam hidup mereka. Pengalaman di puncak Mahameru dapat memicu refleksi mendalam tentang makna hidup, impian, dan tujuan mereka.